Hello, what's up sobat semua, apa kabar kalian? Kembali lagi bareng saya di channel ini untuk membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Dan di sinopsis kali ini ada semakin yang membuat kita penasaran sekali sob, karena ternyata si Argadana sepertinya sudah mulai nekat ingin menghabisi Ken dan membunuhnya. Wah, apa memang pemikiran Argadana sampai sejauh itu kepada keselamatan Ken dan juga keluarganya? Apakah memang Argadana sampai saat ini masih dikendalikan oleh setan dan jurik jarian? Oke sob, sebelum lanjut nonton video dan pembahasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian dan yang sedang kalian sukai. Salam baku hantam. Oke sob, seperti yang kita ketahui ternyata si Maudy setelah melangsungkan pernikahannya dengan Ken dan setelah mereka menghabiskan bulan madu bersama di puncak Cisarua, Maudy mengajak Ken untuk pulang ke rumahnya, yang dimana notabene-nya di rumahnya itu ada si Argadana dan yang lainnya juga tinggal di sana. Oke lah kalau yang lain-lain seperti Oma Emily dan juga si Jembeo Anita, tapi ini Argadana masalahnya. Argadana masih sangat menaruh rasa kesal dan marahnya sekali kepada Ken, dan itu akan menjadi ancaman dan bahaya untuk si Ken. Kita bisa lihat di awal kedatangan Ken dan Maudy di rumahnya, Argadana sudah tidak menyambut Ken dengan baik. Saat Ken mengulurkan tangannya untuk menjabat dan mencium tangan si Argadana yang sekarang sudah menjadi mertuanya si Ken, Argadana malah ngaleos begitu saja dan tidak menghiraukan uluran tangan dari si Ken tersebut. Ini sudah menjadi suatu pertanda buruk untuk kelangsungan hubungan Ken dan Maudy. Sesampainya mereka pun di dalam rumah, mereka disambut hangat oleh Oma, Anita dan juga Emily. Tapi kita lihat sekali lagi ekspresi si Argadana sangat tidak mengenakan. Argadana seolah-olah terlihat seperti orang yang habis baru saja kehilangan uang. Melihat Ken dan Maudy bahagia, Argadana sebetulnya sangat senang sekali. Tapi Argadana tidak senang karena ternyata kebahagiaan anak semata wayangnya terletak pada anak musuh besarnya sendiri. Oke guys, kita langsung masuk ke adegan sinopsis nih. Di sinopsis kali ini dimana terlihat ada Maudy, Ken, Oma dan juga yang lainnya. Terlihat Ken dan Maudy berterima kasih kepada Tante Emily karena Tante Emily bersedia menyiapkan ruangan kamar pengantin untuk Ken dan Maudy, hanya untuk sekedar Ken dan Maudy mijah di sana. Semoga saja Ken dan Maudy lancar melangsungkan malam pertamanya. Malam pertama malam keberapa ya? Tapi yang jelas semoga saja Maudy secepatnya mendapatkan momongan dan ya mudah-mudahan Maudy secepatnya hamil lah di sini garis besarnya. Mudah-mudahan dan juga si Argadana tidak akan menjadi ancaman kembali untuk kelangsungan rumah tangga Ken dan juga Maudy. Tapi sob, di sinopsis kali ini juga kita dipatahkan oleh kenyataan bahwa ternyata sekarang si Argadana sedang menganiaya si Ken nih sob. Melihat baju yang dikenakan oleh Ken, sepertinya kejadian ini berlangsung antara tengah malam karena Ken sedang memakai piyama tidur. Terlihat Argadana memarah-marahi dan memaki-maki Ken pada awalnya dan berkata kepada Ken, berani-beraninya kamu tinggal di rumah saya, untuk kemudian si Argadana mencekik Ken sampai Ken terjatuh ke lantai dan nampuyak seperti caduk entong. Ken yang sebetulnya bisa saja dia melawan, tapi kali ini apalah daya hendak dikata, yang berhadapan dengan dirinya adalah orang tuanya sendiri. Orang tua artinya orang tua kita juga, mertua ya. Jadi Ken tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa dan lebih memilih pasrah dengan keadaan yang dia terima saat itu. Ken terlihat kebingungan dan akhirnya dia mengalah kepada si tangkurak Argadana. Ken dicekik dan
Dia terus ditekan oleh si Argadana hingga akhirnya dia kehabisan nafas sob. Untuk saja keburu datang si Maudi dan juga kawan-kawannya, bukan kawan-kawan, dan juga keluarganya yang ada di sana untuk sekedar langsung menyelamatkan si Ken di sana sob. Maudi terlihat berteriak kepada ayahnya Argadana, apa yang papa lakukan kepada Ken dan apa salah Ken kepada papa. Argadana sepertinya masih sangat menyimpan sekali rasa dendam di dalam lubuk jiwanya kepada keluarganya Wilantara. Ya termasuk Ken sekarang yang notabene menjadi menantunya. Dia berani macam-macam kepada menantunya, padahal menantu itu merupakan anak dia juga. Oke sob, si Wilantara yang sudah mendapatkan firasat tidak enak, ternyata saat dia melakukan sholat dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, ternyata dia mendapatkan sebuah firasat dengan jatuhnya bingkai foto di hadapannya. Itu merupakan firasat Wilantara yang memang sebelumnya juga Wilantara sudah merasa bahwasanya keberadaan Ken di sana itu sangat dicemtara, sangat baik sekali perlakuannya kepada dirinya. Padahal kita juga bisa saksikan di awal pertemuan atau awal kepulangan Ken ke rumahnya si Argadana itu, Ken sudah memang sangat tidak disambut oleh si Argadana. Meskipun ya keluarga yang lain boleh dibilang sangat welcome sekali kepada Ken, tapi tidak dengan si Argadana. Oke sob, sampai di sini kita bisa simpulkan bahwasanya memang dendam Argadana ini sulit untuk dilenyapkan. Argadana memiliki sifat pendendam seperti ya orang-orang, tapi semoga saja ke depannya Argadana akan bisa luluh, entah dengan apa, ataukah dengan nanti setelah Ken dan Maudi mendapatkan momongan baru hatinya akan luluh, atau mungkin sampai mati Ken dan Maudi akan terus dihantui dan dibayang-bayangi oleh dendam kedua orang tuanya sendiri. Jikalau terjadi demikian, alangkah kasihannya hubungan Ken dan Maudi. Begitu juga dengan rumah tangganya, pasti akan semakin porak-poranda ke depannya. Terutama jikalau Ken sudah memiliki keturunan dan Maudi juga, pasti keturunannya itu juga akan merasakan tertekannya bagaimana jikalau kedua kakek, kedua eyangnya itu masih bermusuhan. Oke Argadana, semoga secepat mungkin Anda bertaubat dan segera mungkin berpikir bahwasanya dendam tidak akan pernah memberikan kita apapun dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru dendam itulah sang pembuat masalah yang sebetulnya. Oke guys, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasan alur cerita dan juga sinopsisnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.